Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kalau ngomong tuh enak banget didengar, kalimatnya rapi, kata-katanya nempel di kepala, bahkan kadang bisa bikin kita senyum atau mikir panjang. Tapi giliran dia disuruh ngitung, diskon 30% aja, butuh kalkulator. Sebaliknya, ada juga tipe orang yang kalau disuruh ngerjain soal matematika, wush, langsung kelar. Logika jalan terus. Tapi giliran diajak ngobrol di depan umum, malah jadi salah tingkah. Nah, dari situ aja kita bisa lihat dua bentuk kecerdasan manusia yang kadang suka dibanding-bandingin. Kecerdasan linguistik sama kecerdasan logika matematika. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih penting untuk sukses di hidup ini? Apakah kemampuan bicara yang memikat lebih unggul dari nalar analitis? Atau justru sebaliknya, otak logis lebih dibutuhkan daripada kemampuan memilih kata? Di video ini kita bakal bahas tuntas, nggak cuma perbedaannya aja, tapi juga cara mengembangkan buah kecerdasan ini supaya saling melengkapi. Siapa tahu ternyata kamu punya potensi tersembunyi yang selama ini nggak kamu sadari. Jadi gini, setiap dari kita punya cara sendiri dalam memahami dunia. Ada yang mikir lewat kata, ada yang mikir lewat pola. Nah, Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard, ngomong soal ini waktu ngenalin teori multiple intelligence. Salah satu di antaranya adalah kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematika. Kecerdasan linguistik itu bukan sekedar pintar ngomong. Ini soal kemampuan mengolah bahasa, menyampaikan gagasan dengan kata-kata yang tepat, memahami makna dalam kalimat, dan mengekspresikan diri lewat tulisan, cerita, atau obrolan sehari-hari. Orang-orang kayak Soekarno, Pramudia Anantatur, Oprah Winfrey itu contoh klasik dari kekuatan kata yang bisa menggerakkan massa. Sementara itu, kecerdasan logika matematika adalah kemampuannya otak kita dalam menganalisis pola, berpikir sistematis, dan menemukan solusi dari sebuah masalah yang kompleks. Bisa ngitung cepat, bisa mikir runtut, bahkan bisa melihat hal-hal yang tersembunyi dari data. Itu kekuatan dari logika. Contohnya, lihat aja tokoh kayak Elon Musk atau Alan Turing. Mereka jago dalam membangun struktur logika yang bikin dunia berubah. Tapi ingat ya, ini bukan soal siapa yang lebih pintar. Ini tentang cara berpikir yang berbeda. Sama kayak kamu nggak bisa nyuruh ikan untuk manjat pohon. Setiap kecerdasan punya habitatnya masing-masing. Nah, sekarang yuk kenali kamu lebih condong ke yang mana. Kalau kamu dari kecil udah suka baca buku, gampang banget bikin tulisan atau status panjang yang bikin orang mikir, bahkan sering dibilang bisa ngomong apa aja jadi enak. Bisa jadi kamu termasuk yang punya kecerdasan linguistik tinggi. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan linguistik itu peka terhadap kata. Mereka bisa bedain makna kata rame dengan riuh. Ngerti kapan harus pakai kalimat sopan atau kalimat lugas. Dan tahu cara menyampaikan kritik tanpa bikin orang baper. Ciri-cirinya nih, suka menulis, bercerita, atau bikin puisi, mudah menyampaikan ide lewat kata-kata, punya daya ingat kuat terhadap nama, istilah, atau dialog. Jago banget bikin orang lain paham hanya dengan penjelasan sederhana. Lain halnya dengan kamu yang dari kecil udah suka bongkar mainan, suka nanya kenapa begini, gimana cara kerjanya, atau doyan main sudoku dan rubik. Kamu mungkin termasuk yang punya kecerdasan logika matematika. Orang dengan tipe ini suka mikir sebelum ngomong. Kalau disuruh debat, mereka bawa data. Kalau diajak diskusi, mereka fokus di struktur pemikiran. Yang mereka kejar itu bukan suara paling keras, tapi argumen paling kuat. Ciri-cirinya, senang dengan angka, grafik, atau pola. Mudah memahami konsep sebab akibat, punya rasa ingin tahu tinggi dan suka bereksperimen. Lebih suka logika daripada intuisi. Tapi ingat ya, nggak ada yang lebih unggul. Ini bukan lomba ranking kecerdasan. Justru kalau kamu bisa tahu mana kekuatanmu, kamu bisa pakai itu untuk melesat lebih cepat. Mau tahu gimana dua jenis kecerdasan ini bekerja secara sangat berbeda? Kita bahas di chapter berikutnya. Sekarang bayangin otak kita kayak jalan raya besar. Ada dua jalur utama yang dilewati, sinyal-sinyal pemikiran setiap harinya. Yang satu jalur ekspresif, penuh warna, dipenuhi papan kata dan metafora. Itulah jalur kecerdasan linguistik. Yang satu lagi, bersih, rapi, terstruktur kayak diagram, flowchart, penuh angka, simbol, dan logika. Itulah jalur kecerdasan logika matematika. Ketika otak linguistik bekerja, yang aktif adalah bagian lobus temporal kiri. Tempat kita mengolah bunyi, makna, serta urutan kata. Maka nggak heran orang linguistik biasanya cepat nangkep maksud dari bacaan atau obrolan yang kompleks.
Pikirannya kayak sungai yang mengalir lancar, tapi setiap tetes airnya membawa cerita. Sebaliknya, kalau kecerdasan logika yang dominan, maka yang menyala adalah bagian korteks prefrontal dan parietal, bagian yang mengatur penalaran, analisis, dan pemecahan masalah. Pikiran mereka ibarat mesin hitung raksasa yang bisa menemukan pola tersembunyi dari hal-hal yang tampaknya nggak nyambung. Contohnya gini deh, ketika seseorang dengan kecerdasan linguistik melihat sebuah iklan, yang mereka tangkap pertama kali bisa jadi adalah pilihan katanya. Apakah kalimatnya menyentuh, apakah gaya bahasanya personal, apakah storytellingnya kuat. Sementara yang punya kecerdasan logis justru menganalisis struktur argumennya. Apakah logis, apakah ada bias, statistiknya benar enggak, kalimat ini berlebihan atau enggak. Makanya banyak banget pasangan sukses di dunia bisnis atau politik ya terdiri dari dua tipe ini. Satu jago bicara ke publik, satunya lagi jago mengatur strategi di belakang layar. Keduanya saat saling mendukung bisa menciptakan kombinasi yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, dari dua jenis kecerdasan ini, mana sih yang lebih penting di dunia nyata? Jawabannya tergantung. Ya, tergantung tujuan hidupmu, lingkunganmu, bahkan momen yang sedang kamu jalani. Kalau kamu kerja di dunia pemasaran, pendidikan, hukum, atau bidang yang menuntut komunikasi antar manusia, kecerdasan linguistik jelas jadi senjata utama. Kemampuan menjelaskan ide, membuat orang percaya, menyusun narasi yang menyentuh, itu bisa jadi pembeda antara didengar atau diabaikan. Tapi kalau kamu terjun ke dunia teknik, IT, finansial, atau riset, kecerdasan logika, matematika bisa jadi fondasi yang kokoh. Kamu dilatih untuk berpikir runtut, menyelesaikan masalah yang kompleks, dan bikin keputusan berbasis data, bukan drama. Tapi dunia nggak sesederhana itu kan. Bahkan sekarang banyak pekerjaan yang menuntut kombinasi dua-duanya. Contoh realnya nih, seorang konten kreator sukses nggak cuma butuh ide cemerlang dan kata-kata yang mengalir, tapi juga butuh logika buat baca data, paham algoritma, dan tahu kapan harus posting. Atau coba lihat CEO sukses, mereka harus bisa bicara ke investor dengan kalimat yang meyakinkan, sekaligus menganalisis laporan keuangan dan tren pasar secara logis. Kecerdasan linguistik tanpa logika bisa jadi omong kosong. Logika tanpa kemampuan bahasa bisa jadi nggak tersampaikan. Jadi bukan soal memilih mana yang paling penting, tapi bagaimana kamu menyadari posisi kecerdasanmu. Dan kemudian mengembangkan sisi lain sebagai pelengkap. Seimbang bukan berarti sama rata, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhitung. Nah, pertanyaan pamungkasnya nih, bisa nggak sih kita melatih dua-duanya, kecerdasan linguistik dan logika matematis? Jawabannya ya bisa banget. Kita ini bukan robot yang diprogram cuma satu mode. Otak manusia punya kapasitas luar biasa buat berkembang, asal dilatih dengan benar. Kalau kamu lebih kuat di sisi linguistik, coba deh tantang diri buat main logika sederhana, main catur, belajar, statistik dasar, atau ikut kelas online tentang berpikir kritis. Sebaliknya, kalau kamu dominan logika, jangan takut latihan berbicara di depan cermin, nulis jurnal harian, atau nyoba bikin thread panjang di X yang butuh penyesuaian ide secara runtut dan menarik. Pelan-pelan kamu bakal sadar, dua dunia ini nggak saling bertabrakan, justru saling melengkapi. Dan yang paling keren, ketika dua kekuatan ini ketemu dalam satu pribadi, kamu bukan cuma bisa berpikir dengan sistematis, tapi juga bisa menyampaikan ide itu dengan kuat, jelas, dan berpengaruh. Albert Einstein pernah bilang, if you can explain it simply, you don't understand it well enough. Itulah titik temu antara logika dan bahasa. Sains butuh cerita dan cerita butuh struktur. Jadi sekarang bukan soal kamu tim linguistik atau tim logika, tapi sejauh mana kamu mau melatih keduanya supaya jadi alat terbaik buat membangun versi terbaik dari dirimu. Kamu tim kata atau tim angka? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe karena minggu depan kita bahas topik yang bakal bikin kamu mikir lebih dalam lagi.